Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran yang keempat, mengungkapkan gagasan arahan dalam bentuk pidato persuasif. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat berpidato dengan teknik menghafal atau sketsa dengan memperhatikan isi kebahasaan dan non-kebahasaan. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama, mencermati teknik-teknik berpidato untuk mengeksplor kelemahan dan kelebihan setiap teknik. Yang kedua, mencermati contoh pidato yang menggunakan teknik pidato tertentu. 3. Berlatih berpidato di depan kelas untuk diberi masukan teman dan atau guru. Yang keempat, berlatih berpidato secara mandiri di rumah. Yang kelima, berpidato di depan kelas untuk pengambilan nilai. Yang keenam, mempublikasikan tampilan pidatonya di media sosial. Marilah kita cermati materi pembelajaran. Anak-anak pasti sering melihat orang berpidato dengan gaya yang beda-beda. Ada yang menggunakan naskah, membaca atau membaca teks. Nah, ini disebut dengan teknik berpidato naskah atau membaca. Pada teknik ini, pembicara akan menggunakan naskah yang telah disiapkan sebelumnya guna menghindari kekeliruan. Teknik ini biasa digunakan di dalam pidato resmi, seperti pidato kenegaraan yang memerlukan ketelitian di setiap pengucapan, karena setiap kata yang terucap akan disebarluaskan media sosial ke seluruh masyarakat. Meskipun dengan teknik ini pidato bisa disampaikan dengan baik dan sistematis, namun teknik berpidato yang satu ini cenderung terasa membosankan dan kaku. Juga ekspresi dan mimiknya juga akan terganggu karena hanya akan fokus melihat teks terus. Kemudian ada orang yang berpidato itu tanpa teks, ya. Dia dengan cara menghafal atau memoriter. Dengan teknik ini, pembicara telah menghafal seluruh isi pidatonya, sehingga ia tidak perlu lagi membawa naskah. Meski terkesan mudah, pembicara yang ingin menggunakan teknik ini harus berlatih terlebih dahulu agar dapat menghayati isi pidatonya. Tidak berbicara terlalu cepat dan dapat melakukan kontak mata dengan para pendengar dengan percaya diri. Pembicara yang menggunakan teknik ini akan terkesan cerdas dan terpercaya, sehingga mampu memikat para pendengar. Namun teknik ini tidak direkomendasikan bagi pembicara yang pelupa. Sebab kalau terjadi lupa, pasti akan hilang semua konsentrasinya dan pidatonya akan mengalami kegagalan. Kemudian teknik yang ketiga, impromptu atau spontan, atau juga disebut pidato dengan teknik serta-merta. Teknik ini biasanya digunakan oleh pembicara yang profesional yang bisa membawakan pidato tanpa persiapan. Impromptu biasa digunakan pada acara yang santai atau resmi namun semi formal. Di dalam teknik ini, pembicara akan berbicara berdasarkan pengalaman dan wawasannya secara spontan.
Kelebihan teknik impromptu adalah kebebasan pembicara untuk memilih topik yang sesuai acara dan penggunaan bahasanya yang singkat, sehingga tidak akan membuat para pendengar bosan. Sedangkan kekurangannya adalah kemungkinan tidak sistematis pidatonya, mutar-mutar, yang sudah dibicarakan kembali. Dan ini tidak direkomendasikan bagi anak-anak karena anak masih dalam taraf pemula. Teknik berpidato yang keempat adalah ekstemporan atau penjabaran kerangka, atau juga sering disebut dengan teknik sketsa. Kenapa? Karena dengan teknik ini pembicara akan menuliskan pokok-pokok pidatonya saja secara urut di selembar kertas yang berfungsi sebagai penuntun saat berpidato nanti. Ketika berpidato, ia akan membawa kertas penuntun itu dan menyampaikan pidato yang telah berkembang di dalam otaknya. Dengan begitu, pembicara tidak akan terkesan kaku, sehingga bisa memandang para pendengar. Namun bagi beberapa pembicara, teknik ini mengekang pergerakan tubuh mereka karena keharusan untuk melihat ke kertas penuntun yang dipegang. Namun dari keempat teknik tersebut, teknik inilah yang lebih banyak keunggulannya, ya. Jadi direkomendasikan untuk anak-anak menggunakan teknik ekstemporan ini. Jadi tidak akan lupa karena sudah ada sketsanya, ada pokok-pokoknya, kemudian juga tidak akan mati ekspresi dan mimik. Untuk berpidato kita harus memperhatikan etika-etika dalam berpidato. Yang pertama, apabila berpidato di depan umum, hendaknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana pertemuan, rapi, bersih, dan sopan. Tampil dengan bersahaja, sopan, dan rendah hati. Menyisipkan beberapa humor segar dalam pidato. Gunakan kata-kata yang sopan, halus, dan sederhana. Sebagai kata penutup, jangan lupa mengucapkan maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan lain-lain. Ingat, etika pidato di depan umum. Audien Anda adalah berbagai macam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak. Jadilah pilihlah kata-kata yang sesopan mungkin, halus, dan sederhana. Tidak perlu memakai istilah-istilah yang istilah yang susah, mengambil bahasa-bahasa dari luar yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Nah, apabila berpidato di depan pejabat, ini penting nih, menghilangkan rasa rendah diri. Jadi jangan karena berhadapan dengan di situ ada pejabat-pejabat tinggi terus rendah diri, akhirnya mempengaruhi pidato. Ya, apa yang disampaikan tidak lepas, ada merasa terkekang begitu. Yang kedua, jangan tampil seolah-olah menggurui, sikap lebih tahu dan lain-lain. Karena yang di hadapan Anda adalah pejabat, tentu orang yang sudah memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Jadi ya biasa-biasa saja. Kemudian juga jangan terlalu memberikan penghormatan yang berlebihan pada audiens, karena nanti bisa-bisa malah dianggap seperti menjilat. Apabila berpidato di depan pemuka agama, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung umat beragama. Jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu. Kemudian perbanyak istilah-istilah keagamaan. Nah, etika berpidato di depan para wanita. Bila pembicara seorang laki-laki, hati-hati jangan sampai menyinggung harkat dan martabat wanita. Menggunakan istilah-istilah yang tepat seperti ibu-ibu,
atau saudari sekalian, hindari kata-kata kasar, kurang senonoh, dan kurang sopan. Etika berpidato di depan pemuda atau mahasiswa. Pidato harus mengutamakan penalaran yang berkaitan dengan dunia anak muda. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang. Jangan mengkritik dan menyalahkan anak-anak muda. Etika berpidato di depan masyarakat desa. Jangan berbohong. Gunakan kata-kata yang sopan dan sederhana. Kapan perlu, sisipkan beberapa istilah dalam bahasa setempat agar lebih menyentuh hati para audiens. Baiklah anak-anak, marilah kita cermati contoh pidato yang menggunakan teknik menghafal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tebo beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Menaati Tata Tertib Sekolah, dan dengan tujuan agar semua siswa mengetahui apa hak, tugas, dan kewajiban serta melaksanakannya dengan baik sehingga kegiatan sekolah berjalan dengan lancar. Perlu kita ketahui, tata tertib merupakan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pihak sekolah untuk mengatur tingkah laku dan wajib diikuti oleh setiap warga sekolah, terutama siswa-siswi SMP Negeri 3 Tebo. Selain itu, tata tertib juga bertujuan untuk membantu siswa agar berperilaku baik dan berprestasi. Namun, mengapa akhir-akhir ini banyak sekali siswa-siswi yang masih melanggar aturan, seperti datang terlambat ke sekolah, membuang sampah sembarangan, mencontek saat ulangan, membolos tanpa alasan yang jelas, bajunya dikeluarkan, merokok di area sekolah, dan lain-lain. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, seperti kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya tata tertib, kurangnya kedisiplinan, pengaruh teman, pengaruh keluarga, dan lain-lain. Pelanggaran tata tertib dapat dicegah dengan selalu berusaha menaati tata tertib yang dilakukan. Hal ini dimulai dari diri kita sendiri. Jika ada siswa yang melanggar tata tertib, maka akan diberikan sanksi yang lebih tegas dan bermanfaat agar siswa mendapatkan efek jerah. Selain itu, orang tua juga harus berperan dalam mengawasi anak-anaknya. Dengan siswa mematuhi tata tertib sekolah, maka siswa akan terbiasa sedini mungkin untuk mematuhi aturan lainnya, baik yang ada di sekolah, di keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita menaati dan mematuhi tata tertib sekolah dan tingkatkan kedisiplinan agar menjadi generasi muda yang berkarakter mulia demi kemajuan bangsa Indonesia. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi setelah Anda mencermati contoh dari kakak kelas Anda, ya, bahwa itu menggunakan teknik menghafal.
Nah, silakan Anda berlatih di depan kelas satu persatu, ya, nanti dipanggil berdasarkan absen, ya, untuk mendapatkan masukan dari teman dan guru Anda. Untuk lebih terampil dalam berpidato, silakan Anda berlatih secara mandiri di rumah sebelum pengambilan nilai berpidato pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas, silakan Anda tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.